Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang maha besar, yang maha kuasa, dan juga salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau dan para sahabat, juga orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia kita dan menetapkan kita di atas hidayah jalan Allah yang lurus dan memasukkan kita ke shaf barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Azzani Allah wa iyyakum jami'an. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna Jalla wa Ala. Karena cita-cita masing-masing kita atau kita semua pengennya pasti mau masuk surga. Dan surga Allah itu Allah siapkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Dan menuju surga yang seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Yang Allah telah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Takwa tidak hanya meninggalkan apa yang Allah larang, akan tetapi juga berusaha menjalankan apa-apa yang Allah syariatkan, apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Sebagaimana Talq bin Habib rahimahullah mengatakan, menjelaskan tentang pengertian dari takwa. Takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah, engkau melakukan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah. Berarti kita harus beramal di atas ilmu. Tarju sawaballah, kamu mengharapkan, harapan dari kamu mengamalkan amalan tersebut adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an tatruka ma'siyatallah, dan kamu meninggalkan kemaksiatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu. Takhafu adzaballah, karena kamu takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pengertian takwa. Hadirin azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian anak ingin menasihati diri anak pribadi khususnya dan juga kepada jamaah sekalian untuk terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat kepada kita yang sangat banyak. Tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa.
Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat agama Islam, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan yang merupakan jalan masuknya ilmu dan juga hidayah. Sebagaimana pada doa pagi dan petang ada zikir Allahumma afini fi badani, ya Allah berikanlah untukku kesehatan, keselamatan, keafiatan pada badanku. Itu sudah mencakup seluruh tubuh. Setelah itu doanya dilanjutkan Allahumma afini fi sam'i dan Allahumma afini fi basari, ya kan? Jadi setelah kita meminta keselamatan, kesehatan untuk seluruh tubuh kita, setelah itu kita minta keselamatan dan kesehatan secara khusus untuk pendengaran dan penglihatan. Ini menunjukkan besarnya dua nikmat tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga ada nikmat kita bisa menjalankan apa yang Allah fardukan kepada kita, yang itu merupakan tujuan utama kita diciptakan. Kita diciptakan untuk ibadah, menjalankan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Kita bisa sholat maghrib, karena kalau kita lihat kembali kisah iblis pertama kali mendapatkan laknat adalah ketika iblis diperintahkan untuk sujud, akan tetapi dia enggan. Aba wastakbar, dia enggan dan sombong. Maka Allah cap dia, wa kana minal kafirin. Iblis termasuk orang-orang yang kafir. Ada faedah menarik dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam I'lamul Muwaqqi'in yang maknanya, fa inna tarkal amri a'dhamu min irtikabin nahi min aksar min salasina wajha. Meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala itu lebih berbahaya daripada terjerumus dalam larangan Allah Subhanahu wa taala lebih dari 30 sisi yang beliau telah sebutkan. Kemudian beliau rahimahullah membawakan faidah jalilah. Qala Sahl bin Abdillah, berkata Sahal bin Abdillah, tarkul amri 'indallah a'dhamu min irtikabin nahi. Dari kisahnya Nabi Adam tadi diambil faidah oleh Sahal bin Abdillah bahwasannya meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala itu lebih berbahaya daripada terjerumus dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Li anna Adam nuhiya an akli syajarah fa akala minha fataba alaih. Karena Nabi Adam alaihissalam dilarang untuk makan dari pohon yang sudah Allah larang, ya. Jangan mendekati dan jangan makan dari pohon itu. Kemudian Nabi Adam terjerumus dalam larangan tersebut. Setelah Nabi Adam bertaubat, Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada Nabi Adam. Wa iblis, adapun iblis umira an yasjud, dia diperintahkan untuk sujud li Adam, kepada Nabi Adam. Falam yasjud falam yatub alaihi, tapi dia enggak mau sujud dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taubat kepadanya, bahkan diberikan laknat sampai yaumuddin, ya, untuk iblis. Dosa meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala itu lebih berbahaya daripada dosa terjerumus ke dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya pendorong untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala itu karena al-iba wal istikbar tadi, ya, karena dia enggan atau karena dia sombong. Sedangkan kalau terjerumus dalam larangan itu biasanya karena syahwat, ya, karena terpaan syahwat yang sangat kuat, akhirnya dia terjerumus dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang terjerumus dalam kemaksiatan itu bisa segera taubat, karena dia tahu dia berada di dalam kesalahan, ya. Dia sadar dia salah. Dan juga Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah menjelaskan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih disukai sama iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena bid'ah itu biasanya muncul dari
kesombongan dan dia merasa benar padahal berada di atas kesalahan. Adapun maksiat itu orangnya biasanya sadar dia itu salah, makanya akan lebih mudah untuk bertaubat. Mari kita jaga perintah Allah Subhanahu wa taala semaksimal kemampuan kita. Kita jaga sholat kita ya, yang merupakan pintu kebaikan-kebaikan yang banyak ya. Sholat kan yang pertama akan dihisab. Dan juga kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah. Ya, puasa itu pahalanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menentukannya ya. Jadi tidak memberitahu, Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu kepada kita seberapa besarnya pahala puasa. Kata Allah, illa shaum fa ana ajzi bihi, kecuali pahala puasa Allah Subhanahu wa taala belum kabarkan dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha Pemberi, enggak mungkin ngasihnya sedikit. Itu puasa. Dan juga orang yang biasa puasa itu punya jalur khusus masuk surga. Apa nama pintunya? Yang khusus buat orang-orang berpuasa, namanya apa? Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Maka semangat, ayo kita jalani amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan agar mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, para pencari warisan Nabi yaitu ilmu. Tema kita malam hari ini adalah kaidah-kaidah fikih. Dalam masalah ahkam ya, atau hukum yang berkaitan sama perbuatan orang itu ada 3 ilmu. 3 ilmu besar. Ada namanya usul fikih, ada namanya ilmu fikih, ada namanya ilmu qawaid fiqhiyah atau kaidah-kaidah fikih. Nah, usul fikih itu apa? Kalau usul fikih itu ada ilmu tentang bagaimana caranya ulama mengambil hukum dari sebuah dalil. Ada dalil, misalnya contohnya, ada dalil wa aqimus shalah gitu ya. Dalilnya kayak gitu. Terus ada hukum, kenapa bisa ada hukum bahwasanya salat itu wajib? Nah, itu perannya ilmu usul fikih. Di dalam ilmu usul fikih dijelaskan kalau ada perintah mutlak kayak tadi di ayat tadi ada firman Allah Subhanahu wa taala wa aqimu, itu fi'il amr. Insyaallah udah pernah belajar bahasa Arab ya. Nah, itu fi'il amr itu mengandung arti wajib. Makanya ketika ada perintah di dalam ayat seperti tadi fi'il amr wa aqimu as-shalah, tandanya yang diperintahkan itu wajib. Gitu ya. Ada ilmu yang kedua, ilmu fikih. Ilmu fikih itu apa? Ilmu yang membahas tentang hukum sebuah amalan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, tentang halal haram, atau misalnya mau makan ini hukumnya apa, mau pakai ini hukumnya apa, mau minum ini hukumnya apa. Nah, itu pembahasan fikih. Permasalahan fikih itu banyak banget, mulai dari makan, bangun tidur sampai bangun lagi ya. Karena tidur pun ada fikihnya gitu ya. Maka hendaknya seorang muslim untuk terus belajar agar bisa mengamalkan kesehariannya di atas ilmu sehingga tidak terperosok pada hal-hal yang Allah haramkan. Dan di antara nikmat Islam adalah bahwasanya Islam itu agama yang sempurna. Sudah dijelaskan di dalamnya segala sesuatu. Sampai sahabat Salman Al-Farisi pernah ditanya, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Ditanya sahabat Salman, Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai tentang buat hajat juga, sampai tentang buang hajat juga. Gitu kan? Maka sahabat Salman menjawab, qal ajal, benar. Nahana an nastaqbilal qiblata li ghaitin aw baul aw an nastanjiya bil yamin. Kita dilarang ketika buang hajat untuk menghadap kiblat
atau kita dilarang juga untuk istinja atau membersihkan dari kotoran dengan tangan kanan. Itu agama Islam, agama kita yang sempurna. Nah, karena masalah-masalah fikih itu banyak tadi ya, mulai dari bangun tidur sampai bangun lagi, setiap keadaan itu ada fikihnya. Yang ketiga adalah qawaidul fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Apa itu kaidah? Kaidah adalah rumus. Rumus itu diambil dari bahasa Arab ya. Ar-rams jamaknya rumus. Artinya patokan. Nah, di dalam setiap ilmu itu ada kaidah-kaidahnya. Contohnya dalam ilmu bahasa Arab. Kalau kita lagi baca kitab, ada namanya mubtada misalnya gitu. Oh, kata ini jadi mubtada, kata ini jadi mubtada. Nah, kalau kita ngapalin kata apa aja yang jadi mubtada, itu susah, ya enggak? Karena pasti banyak. Tapi kalau kita pegang kaidahnya adalah misalkan mubtada itu isim, rofa, ma'rifah di awal jumlah. Udah, kita tidak perlu menghafal satu-satu kata apa aja yang jadi mubtada, karena kita pegang kaidahnya. Kalau kita ketemu lagi baca buku bahasa Arab, ketemu isim, ma'rifah di awal jumlah, oh ini namanya mubtada. Nah, begitu juga dalam masalah fiqih. Permasalahannya banyak. Jadi kalau kita bisa pegang kaidahnya, kita bisa memahami banyak masalah-masalah fikih. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, para ulama telah berusaha untuk menyusun kaidah-kaidah yang mengumpulkan masalah-masalah fikih. Yang dimana kalau ada orang yang betul-betul bisa memahami kaidah ini, dia tadi bisa memahami banyak hukum-hukum fikih, ya. Karena fungsi dari kaidah tadi adalah menghimpun masalah-masalah yang sudah ulama pelajari dan hukum-hukumnya memiliki kesamaan dalam hukum. Jadi kalau kita bisa memahami kaidah tadi, kita bisa memahami yang telah dikumpulkan ulama dalam kaidah tersebut. Nah, yang pertama, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kaidah yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu dihukumi tergantung tujuannya atau niatnya. Al-umuru bimaqasidiha, ya. Al-umur, segala sesuatu itu mencakup perbuatan dan perkataan. Dihukumi bimaqasidiha, tergantung sama tujuannya. Maksudnya apa? Niatnya apa? Contohnya kalau dalam perbuatan, ada orang tidur habis subuh. Habis subuh tidur. Qadarullah dia ihtilam, mimpi basah. Nah, setelah itu dia mau kerja. Nah, dia mandi. Tujuan dia mandi itu supaya segar dan kerjanya wangi misalkan gitu, bukan untuk mandi junub. Kalau dia sholat pakai mandi tadi, sholatnya sah apa tidak? Tidak sah, karena tujuannya bukan buat mandi junub. Walaupun mandinya sama, tapi kalau niatnya beda, itu bisa membuat hukumnya beda. Nah, itu kaidah yang pertama adalah amalan-amalan itu tergantung sama niatnya. Kayak gitu. Itu contoh dari kaidah pertama. Dalil dari kaidah ini adalah hadis yang masyhur. Ya, insya Allah udah pada tahu hadisnya, yaitu hadis dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu tergantung sama niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Rasulullah SAW memberikan contoh. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang melakukan hijrah tujuannya adalah Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang berhijrah tujuannya untuk mendapatkan dunia, awi imra'atin yankihuha, atau untuk agar bisa menikahi perempuan yang dia inginkan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya tergantung
dia hijrah itu untuk apa? Hijrahnya perbuatannya sama, tapi ganjarannya bisa beda, tergantung sama niatnya. Itu kaidah yang pertama. Jamaah rahimakumullah, penting untuk kita ketahui bahwa amalan yang dimaksud di sini adalah amalan yang memenuhi syarat. Baru bisa kita pakai kaidah ini. Di antara syarat pentingnya ya adalah amalan tersebut diizinkan. Terlebih-lebih kalau amalan itu dianjurkan, disyariatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena contohnya misalnya ada orang mencuri, tujuannya untuk memberi makan anak yatim. Nah, itu boleh apa enggak? Itu tidak boleh. Meskipun tujuannya baik, ya kan? Karena amalan itu tidak diizinkan. Atau orang mengambil riba, tujuannya untuk menyenangkan keluarganya. Nah, itu enggak boleh ya. Karena amalan tadi tidak memenuhi syarat. Syaratnya, di antara syaratnya amalannya harus diizinkan. Ada ungkapan al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan itu tidak serta-merta menjadikan segala cara mencapainya boleh. Ya. Dia korupsi untuk membangun masjid, gitu. Nah, tetap nggak boleh ya, karena tujuan yang baik tidak berarti membolehkan segala cara meskipun itu dilarang. Ya. Tadi tujuan syaratnya tadi itu. Kaidah ini al-umuru bimaqasidiha itu masuk di semua bab fikih. Cakupannya sangat luas. Ada di bab haji juga ada, di bab sholat ada, puasa. Misalnya ada orang, kita melihat orang memberikan uang ke temannya misalnya ya. Nah, ini ada 3 kemungkinan. Bisa jadi dia itu sedang menunaikan zakat. Ya, kalau niatnya itu emang buat menunaikan zakat, berarti sudah lepas beban tanggungan dia. Atau bisa jadi tujuannya itu mau menghutangi. Nah, berarti temannya tadi harus mengembalikan hutang tersebut. Atau yang ketiga bisa jadi niatnya emang pengen ngasih hadiah. Nah, itu. Jadi hukumnya tergantung sama tujuan dia, maksudnya dia apa. Itu kaidah yang pertama. Contoh lagi misalnya, ada orang di waktu zuhur sholat 4 rakaat ya kan, di waktu zuhur. Syarat-syarat sholatnya sudah dia penuhin, tapi mungkin gara-gara dia baru bangun, dia salah niatnya malah sholat asar ya. Karena mungkin saya tadi baru tidur ya kan. Salah niat, sholatnya benar 4 rakaat di waktu zuhur, sudah suci, tapi niatnya salah. Berarti dia harus ngulang sholat, apa boleh pakai sholat itu buat sholat duhur? Tetap harus diulang, karena tadi amalannya tergantung sama niatnya. Gitu ya, insya Allah bisa dipahami kaidah pertama ya. Kemudian kaidah yang kedua, ini insya Allah juga mudah dipahami. Kaidahnya berbunyi al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan. Maksudnya, kalau kita sudah yakin terhadap sesuatu, lalu muncul rasa ragu-ragu, maka yang dipakai adalah yang yakin. Dan keraguan itu nggak dianggap, tidak dipakai. Kita jatuhkan yang sudah kita kerjakan itu. Karena kalau kita pegang, kita ambil yang yakin, kita akan mengerjakannya dengan hati yang tenang, ya, nggak kepikiran lagi, karena kita udah pakai yang yakin. Misalnya kita yakin tadi sudah batal ya. Lalu setelah itu kita ragu, udah wudu atau belum, pas mandi tadi sekalian wudu apa enggak, misalnya gitu ya. Kita pakai kaidahnya al-yakin la yazulu bisyak. Karena kita tadi yakin udah batal, nah yang ragunya itu wudunya udah atau belum, itu kita buang, nggak kita pakai, kita wudhu lagi, baru setelah itu kita bisa ibadah dengan tenang, karena kita berpegang dengan yang yakin. Dalil dari kaidah ini, dalilnya adalah an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qala
dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu an, dia mengatakan, syukiya ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah. Pernah ada orang yang mengadu kepada Nabi SAW bahwa ia merasa seolah-olah keluar sesuatu dari dirinya pas lagi sholat. Faqal la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan, kata Rasulullah SAW, mendapatkan pengaduan seperti itu, ya, kata Rasulullah SAW, jangan ia batalkan sholatnya sampai ia mendengar suara atau mencium bau. Berarti orang ini sudah yakin dalam keadaan suci, makanya dia sholat. Nah, terus muncul keraguan, saya ini sudah batal atau belum? Apakah saya berhadas atau enggak? Gitu kan? Itu yang ragu, makanya itu dibuang sampai dia mendapatkan keyakinan. Nah, ketika sesuatu yang yakin itu baru bisa diubah dengan sesuatu yang yakin juga. Tapi kalau dengan keraguan masih ragu, kita tetap pegang yang yakin. Hadis ini menjelaskan bahwa yang yakin nggak bisa dikalahkan dengan yang ragu-ragu. Yang yakinnya dia suci, yang ragu dia sudah hadas atau belum, ya kan? Karena dia merasakan ada sesuatu yang keluar darinya. Harus ada yakin baru bisa berubah hukumnya. Seperti kata Nabi SAW tadi, mendengar suara atau mencium bau. Atau dia tahu betul sudah batal, walaupun dia enggak mendengar suara atau tidak mencium bau, tapi dia udah yakin udah batal, maka hukumnya tidak dihukumi seperti itu keraguan, ya. Kalau enggak sampai yakin batalnya, berarti tetap dianggap suci dan sholatnya sah. Dalil berikutnya ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla salasan am arba'an. Jika salah seorang di antara kalian ragu dalam salatnya, dia enggak bisa memastikan udah salat baru 3 rakaat atau sudah 4 rakaat ini. Ya. Fal yatrahish syak, hendaklah ia buang yang ragu. Berarti yang ragu rakaat ketiga atau keempat. Rakaat keempatnya yang ragu, ya. Wal yabni ala mastaiqana, dan dia bangun atas yang dia sudah yakini. Berarti yang yakin adalah dia udah sholat 3 rakaat. Nah, kemudian dia sempurnakan summa yasjud sajadataini qabla an yusallim. Setelah itu nanti sebelum salam dia sujud sahwi. Fa in kana shalla khamsan, kalau memang benar ternyata dia sholatnya kelebihan jadi 5, syafa'na lahu sholatahu. Dengan sujud tadi sudah jadi penyempurna sholatnya, ya, karena dia sujud sahwi, sujud karena lupa. Wa in kana shalla itmaman li arba'in, kalau ternyata emang benar dia sholatnya 4 rakaat pas, berarti kanat tadghiman lisyaiton. Sujudnya tadi jadi penghinaan buat syaitan karena berusaha mengganggu kita, dan kita alhamdulillah mendapatkan sholat yang sempurna. Berarti dalam hadis ini kita bisa ambil faidah, saat kita ragu udah sholat 3 atau 4 rakaat, ya, nggak ada kecenderungan yang kuat, kecuali kalau misalkan kita bisa ngikutin sebelah kita, itu lain lagi, ya. Kita benar-benar ragu, nggak ada condong kemana ini, 3 atau 4, maka ambil yang yakin. Yang yakin tuh 3 rakaat, ya. Yang syak sudah rakaat 4 atau belum, nah ini dibuang. Lalu ia tambah 1 rakaat, karena baru 3 rakaat kan dia yang sholatnya yakin, ya. Nah, setelah dilanjutkan ke rakaat berikutnya, kemudian sujud sahwi sebelum salam. Contoh penerapan kaidah al-yaqin la yazul bisyak. Nah, sesuatu yang yakin nggak bisa dihilangkan dengan keraguan. Contohnya, seorang setelah sholat maghrib ikut pengajian sampai waktu isya, ya. Lalu dia ragu, udah batal atau belum ini wudunya dia. Maka dia dihukumi sesuai dengan yang yakin, yaitu masih suci, ya. Meskipun tajdid al-wudu' likulli shalah
itu sunnah. Memperbarui wudhu untuk setiap sholat itu sunnah ya. Tapi kalau dia mau pakai wudhu dia, karena dia tadi sholat maghrib berarti suci kan. Nah pakai wudhunya dia itu tidak apa-apa. Karena dia emang masih suci. Dengan berpegang sesuatu yang yakin ya. Kalau sebaliknya, yakinnya itu dia berhadas. Misalnya orang lagi aktivitas, kemudian dia buang air kecil, berarti dia sudah berhadas. Lalu setelah beberapa waktu, dia pengen pegang Al-Quran atau mau sholat duha misalnya ya. Tapi dia ragu, tadi udah wudhu atau belum. Maka yang yakin dia sudah batal, karena tadi sudah buang air kecil ya. Terus dia wudhu lagi kalau mau pegang mushaf atau mau sholat ya. Begitulah agama Islam, dibangun di atas pondasi yang kuat, yang yakin. Jadi sebisa mungkin kita jauhi hal-hal yang meragukan pada diri kita. Misalkan kita sedang menjalankan satu bentuk muamalah yang baru, kita belum yakin akan kehalalannya, maka jangan ragu untuk memperjelasnya ya. Untuk mempelajarinya, bukan malah wah janganlah, nanti malah nggak boleh, gimana ini itu. Karena Nabi SAW pernah bersabda, wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Siapa yang nyemplung ke suatu yang syubhat, yang rancu, dia akan masuk ke suatu yang haram. Karena kalau dia mau memperjelasnya ternyata halal, dia malah tambah tenang kan untuk melakukan muamalah tersebut dan juga nyaman pada dirinya. Tapi kalau misalkan ternyata haram, alhamdulillah kita terselamatkan dari muamalah yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Kaidah berikutnya adalah al-masyaqqah tajlibut taysir. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Al-masyaqqah ya. Masyaqqah adalah kesulitan atau sesuatu yang memberatkan. Al-masyaqqah tajlib. Tajlib itu mendatangkan atau memunculkan. At-taysir kemudahan. Nah, kaidah yang ketiga, al-masyaqqah tajlib at-taysir. Sesuatu yang memberatkan itu bisa mendatangkan kemudahan. Dalam Islam, sesuatu yang memberatkan itu bisa mendatangkan kemudahan karena asalnya agama Islam itu agama yang mudah. Allah ringankan untuk umat Islam, untuk hamba-hambanya. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Dan juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada seseorang kecuali pada batas kemampuannya. Dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan untuk kalian. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innad dina yusrun. Innad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Dan di hadis yang muttafaqun alaih, yassiru wala tu'assiru. Permudahlah dan jangan menyusahkan. Dalam kaidah ini, hal yang harus kita perhatikan adalah masyaqqahnya apa sih yang bisa menjadi sebab mendapatkan keringanan. Masyaqqah, kesulitannya itu apa? Nah, masyaqqah itu ada dua. Masyaqqah yang melekat pada zat amalan tersebut, nggak bisa dipisah. Contohnya kayak jihad. Jihad itu memang susah ya. Masyaqqahnya nggak bisa dipisahkan. Ketika orang berjihad dia akan mendapati masyaqqah. Tapi gara-gara masyaqqah itu bukan berarti jihadnya nggak jadi disyariatkan. Nah, itu jadi nggak bisa dipisah. Atau misalkan seorang sudah mendapatkan kewajiban haji, sudah mampu, kemudian sehat, intinya dia mendapatkan kewajiban haji, ya, bisa berangkat dan yang lain semisalnya. Namun yang namanya haji itu akan mendapatkan
kesusahan, ya. Bukan berarti itu bisa menjadi pembatal atau menggugurkan kewajiban hajinya, karena itu masyakohnya nempel terus, nggak bisa dipisah. Nah, yang kedua ada masyakoh yang bahasanya apa? Insidental, ya. Kadang ada, kadang nggak ada. Jadi tidak melekat pada zat ibadah itu. Nah, contohnya kayak misalkan sakit atau safar, itu kan nggak terus-terusan, ya kan? Sebab-sebab mendapatkan takhfif itu ada 7 dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair punyanya Imam As-Suyuti. Yang pertama ada safar. Di antara keringanan yang didapatkan karena safar ada mengusap khuf, terus boleh jamak dan juga qasar. Nah, karena dia safar, dia dapat keringanan meskipun tidak menjumpai masyaqqah. Kan tadi ini pembahasan tentang sebab-sebab boleh takhfif, ya, boleh diringankan, mendapatkan keringanan. Yang pertama adalah safar. Kemudian yang kedua ada sakit. Orang kalau sakit, dia mendapatkan keringanan boleh tayamum. Kalau misalkan bagian wudunya dia itu nggak boleh kena air contohnya. Dan keringanan-keringanan yang lain. Ada juga yang berikutnya adalah al-ikrah. Al-ikrah itu dipaksa. Contoh kejadiannya, seorang boleh mengatakan kalimat kufur ketika dipaksa, ya. Seperti kisahnya Ammar bin Yasir. Antum kenal sahabat Ammar bin Yasir? Beliau itu ayahnya sama ibunya meninggal atau dibunuh di hadapannya. Dan dibunuhnya itu tidak langsung, maksudnya setelah mendapatkan siksaan yang sangat banyak, ya kan? Kemudian Abu Jahal mengambil tombak dan menusuk ibunya dari kemaluannya sampai meninggal, ya. Ketika itu kaum muslimin masih lemah. Bahkan Rasulullah SAW melihat kejadian ketika itu hanya bisa mengatakan, "Sabron ya ala Yasir." Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah. Aku hanya bisa menjanjikan surga buat kalian. Nah, itu adalah kisah 2 syahid pertama dalam Islam, yaitu Yasir, bapaknya Ammar, dan ibunya Ammar namanya Sumayyah. Nah, Ammar itu menyaksikan hal tersebut dan dia masih mendapatkan siksaan. Akhirnya dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran. Dengan terpaksa akhirnya dia mengucapkannya. Setelah dibebaskan, dia segera berlari menuju Rasulullah SAW dan meminta maaf atas apa yang dia telah lakukan. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan langsung tentang kebersihan hatinya Ammar bin Yasir. Tidak mengapa wahai Ammar, karena Allah Subhanahu wa taala tahu keteguhan hatimu di atas keimanan. Allah berfirman, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap teguh di atas keimanan, maka mereka tidak berdosa. Rasulullah juga menyampaikan kepada Ammar, kalau misalkan dia mendapatkan keadaan yang sama, lakukanlah apapun itu. Itulah teladan kita bagaimana mereka dulu memperjuangkan agama ini, ya. Maka mari kita syukuri kita berada di atas kenikmatan Islam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneruskan untuk kita nikmat keamanan dan menuntun kita dan juga pemimpin-pemimpin kita menuju kebaikan-kebaikan yang banyak. Kemudian sebab berikutnya adalah an-nisyan, atau artinya an-nisyan adalah lupa. Apa keringanan dari an-nisyan? Dia tidak mendapatkan dosa karena lupa. Tapi kalau lupanya itu tentang meninggalkan kewajiban, dia tetap harus melakukannya, ya. Misalnya dia lupa belum sholat, ya. Dia tidak berdosa, tapi dia tetap harus mengganti sholatnya itu. Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an sholatin aw nasiyaha
falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran dari salat atau dia lupa, maka hendaklah dia salat ketika dia ingat. Sebab berikutnya adalah al-jahlul ma'dzur. Ya. Kebodohan atau jahil ya kan, kebodohan tapi yang ma'dzur, yang ketidaktahuan yang dimaklumi. Ya, itu maklum. Bukan karena enggak mau belajar ya, lain. Nah, ini kebodohan yang dimaklumi. Biasanya ini didapatkan pada orang-orang yang baru masuk Islam. Ya. Atau dia di tempat yang jauh dari ilmu, makanya ketidaktahuannya dimaklumi. Atau dalam masalah yang mendetail, dalam masalah-masalah misalnya ada orang ketika haji menutup kepalanya, ya, itu kan termasuk larangan ketika dia ihram, ya. Tapi kalau misalkan dia karena nggak tahu, dia nggak harus bayar fidyah, kayak gitu. Sebab yang keenam adalah al-usru wa umumul balwa. Susah, kesulitan dan sesuatu itu sudah menyebar, sulit dihindari, intinya gitu. Sesuatu yang sulit dihindari. Misalnya kejadiannya sama tentara atau dokter yang jam tugasnya memang pas Jumatan. Nah, dia mendapatkan keringanan, boleh tidak ikut sholat Jumat. Nah, itu maksudnya susah tuh itu. Ya. Atau misalkan darah yang sedikit. Ada orang sholat, ada jerawatnya, misalnya kayak gini jerawat. Nah, pas lagi sholat keluar darahnya. Nah, itu diberi keringanan, tidak membatalkan atau tidak apa-apa. Ya. Sebab yang terakhir adalah an-naqs. Naqs itu kurang. Jadi ini itu untuk anak kecil atau orang gila, karena mereka mendapatkan kekurangan, makanya mendapatkan keringanan dalam masalah syariat. Ya. Itu 7 sebab orang bisa mendapatkan keringanan. Tapi hendaknya seorang muslim tidak bermudah-mudahan dalam beragama. Wallahu a'lam. Kemudian masih ada kaidah berikutnya. Azan dulu. Baik, kita lanjutkan. Kaidah berikutnya adalah ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal. Kemadharatan itu harus dihilangkan. Ad-darar, pengertiannya apa ad-darar? Adalah diddun nafa, ya, lawan dari manfaat. Jadi kalau sesuatu itu enggak ada manfaatnya sama sekali, berarti itu adalah darar. Terlebih kalau itu membahayakan. Kalau bahasa kita darar itu gangguan. Nah, gangguan. Maksud dari kaidah ini adalah mata sabata ad-darar wajaba raf'uh. Ketika kapanpun doror, kemadharatan itu ada, terbukti, maka harus dihilangkan. Contohnya, seorang ternak kambing, nah, kotorannya tuh bau, ya kan? Itu bisa mengganggu tetangganya. Nah, ini madharat, ya kan? Gangguan, ya kan? Maka harus dihilangkan. Maksudnya bukan nggak boleh ternak, tapi dia ternak lah silahkan. Tapi harus bijak dalam berternak, ya. Entah dengan menggunakan obat-obatan atau penempatannya yang bagus. Kalau Syekh Utsaimin memberi contoh, itu orang punya tanaman, ya kan? Terus dia siramin, nah air siramannya itu mengalir ke halaman tetangganya. Nah itu kalau mengganggu tetangganya, itu nggak boleh. Itu contoh dari kaidah ad-dararu yuzal. Syekh Utsaimin menyontohkannya kayak gitu. Apalagi yang lebih dari itu, misalnya berisik, ya kan? Bising, apalagi malam-malam. Ya, walaupun misalkan suaranya sholawatan, ya, nggak boleh tetepan. Kalau itu mengganggu, ya. Kecuali madharat yang diizinkan sama Islam. Contohnya seperti hakim yang harus menjalankan tugasnya, menghukum para kriminal misalnya, ya. Seperti kisos atau potong tangan atau cambuk, itu kan memberikan doror kepada orang, tapi itu tidak masuk dalam kaidah kita madharat yang harus dihilangkan. Karena ketika syariat yang menetapkannya, itu pasti ada hikmah yang lebih besar dari itu. Contohnya, karena tidak dijalankannya hukuman tersebut, sekarang orang sangat mudah, atau kita jumpai sangat mudah membunuh, ya.
sedikit-sedikit ada tragedi pembunuhan misalkan, tanpa ada sebab yang besar, sebabnya sepele. Atau misalkan karena nggak dijalankan hukum potong tangan, kotak amal di tengah masjid hilang, gitu. Atau orang sholat siang-siang ke masjid, motornya hilang, itu tidak menjadi suatu yang nyaman. Makanya ketika syariat sudah memutuskan sesuatu, itu pasti dibaliknya ada hikmah yang sangat banyak. Meskipun itu memberikan kemadharatan kepada seseorang, ya, pasti ada kemadharatan lain yang akan ditanggulangi oleh syariat dalam masalah tersebut. Dalilnya dari kaidah ini adalah hadis Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Tidak boleh memberikan madarat tanpa disengaja ataupun disengaja. Ulama ada yang menggunakan lafaz hadis ini sebagai kaidah. Jadi kaidahnya pakainya la darar wa la dirar. Kaidahnya gitu. Enggak pakai lafaz ad-dararu yuzal. Tentu ini lebih utama karena itu nas hadis langsung, ya kan. Dan juga cakupannya lebih luas. Kalau ad-dararu yuzal itu darar harus dihilangkan. Berarti dararnya sudah ada, harus dihilangkan. Sedangkan lafaz hadis Nabi la darara wa la dirar itu masuk dalamnya pencegahan. Jadi enggak boleh memberikan madharat, ya. Ini juga menjadi bukti jawami'ul kalimnya Nabi. Karena hadisnya pendek tapi maknanya cakupannya sangat luas. Ini masuk ke banyak bab fikih. Misalnya dalam bab muamalah, enggak boleh menipu karena itu memadaratkan orang lain, ya. Atau kalau orang beli barang ternyata setelah dibeli ada aibnya, dia boleh khiyar aib, dia boleh dibalikin karena dia mendapatkan doror, ya. Kemudian ada dalam masalah misalkan bab warisan juga masuk kaidah ini. Enggak boleh memberikan warisan kepada atau wasiat kepada ahli waris. Nah, karena itu bisa menyebabkan pertikaian dan yang lain semisalnya. Ini kaidah ad-dararu yuzal atau la darara wa la dirar. Masih banyak lagi contoh penerapan dari kaidah ini. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah seorang yang orang lain merasa aman dari gangguannya, ya. Dari gangguan lisannya ataupun tangannya. Nah, di hadis la darara wa la dirar kan ada kata darar, ada kata dirar. Ada ulama yang mengatakan itu artinya sama, darar sama dirar. Ada ulama yang membedakannya, seperti Syekh Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini. Kalau darar itu artinya gangguan yang tidak disengaja, ya, tidak disengaja. Kalau orang tahu misalkan itu mengganggu, dia akan sadar. Nah, misalnya tetangga antum tiba-tiba kok diem nggak mau ngajak ngomong, nah itu bisa dicek. Siapa tahu dia mendapatkan gangguan dari kita yang tidak kita sadari, ya. Karena hak-hak tetangga itu sangat dimuliakan dalam Islam. Kemudian diror, kalau diror di kasroh begitu, itu gangguan yang disengaja. Maka Syekh Utsaimin menjelaskan, Ibnu Utsaimin menjelaskan, pelakunya itu harus ditindak, ya. Kalau enggak, dorornya terus berlanjut. Misalnya dia sengaja buang sampahnya ke halaman tetangganya karena dia enggak suka sama tetangganya. Nah, orang ini harus ditindak dengan cara mungkin dia yang bertanggung jawab membersihkan sampah-sampah tersebut atau yang semisalnya, ya. Itu pengertian dari hadis, penjelasan dari hadis la darar wa la dirar. Allahu a'lam. Kaidah yang terakhir adalah al-'adah muhakkamah. Adat itu bisa jadi landasan hukum, ya. Al-'adah, adat itu kebiasaan, sesuatu yang berulang. Kalau kita ditanya, emang adatnya gimana gitu kan? Maksudnya biasanya di sini tuh gimana? Nah, itu namanya adat. Kalau muhakkamah ai hakimah, bisa dijadikan landasan hukum. Kapan dipakainya? Setiap yang datang dalam syariat kita secara mutlak, ya, secara mutlak itu enggak ada batasan-batasannya.
harus segini, harus kayak gini. Nah, itu enggak ada. La dhabita lahu fi, ya itu enggak ada batasannya. Wala fil lughah, dan juga dalam bahasa itu enggak ada batasannya. Jadi dalam syariat enggak ada batasannya, mutlak saja. Dan dalam bahasa juga enggak ada. Misalkan contohnya cara bergaul yang baik dengan istri misalnya begitu. Atau berapa besaran mahar misalnya. Itu enggak ada patokan langsung dari syariat harus segini, ya kan? Maka dikembalikan kepada urf atau ma'rufnya di situ bagaimana. Yang dikenal baik segitu, yang dikenal baik di situ tuh seberapa. Nah, itu namanya adat atau adat kebiasaan ya, urf. Landasan dari kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urf." Jadilah orang yang pemaaf dan perintahkanlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf. Ma'ruf adalah ma yata'araf alaihin nas, yang dikenal baik oleh masyarakat situ. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanun." Apa yang dianggap baik sama orang-orang Islam atau kaum muslimin itu maka di sisi Allah merupakan baik juga. Nah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Adat itu bisa dijadikan landasan hukum kalau memenuhi syaratnya. Syaratnya hendaknya adat tersebut tidak menyelisihi syariat. Misalnya, adat di suatu kampung itu bikin rumahnya harus ada tempat khusus buat dewa misalnya, kayak kampung-kampung yang banyak kita jumpai di Indonesia, misalnya di kampung-kampung Hindu misalnya. Jadi kalau mau bangun rumah adatnya harus kayak gitu, harus ada ruangan khusus misalnya buat tempat yang bentuknya seperti itu. Nah, itu karena menyelisihi syariat maka nggak boleh. Itu adatnya menyelisihi syariat. Atau yang kedua, syarat yang kedua, tidak ada perkataan sharih yang menyelisih adat. Contohnya misalnya kalau kita bertamu ya ke rumah teman kita dikasih makanan, ya kan? Itu kan adatnya tanpa diberi izin kita boleh makan, ya enggak? Nah, kecuali ada kata sharih, jangan dimakan ya. Nah, kalau misalkan ada kata sharih jelas kayak tadi, berarti yang dipakai adatnya apa kata-katanya tadi? Maka yang dipakai adalah kata-katanya pemilik rumah tadi, ya. Itu dua syaratnya saja. Dan di Islam sangat dimuliakan perkara adat, makanya bisa dijadikan landasan hukum. Mungkin sekian pembahasan kita pada malam hari ini, ya. Hada wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.